Tuhan. Hari ini kita bersuka cita ya. Kita bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah online di SKBB. Hari ini Rabu spesial buat kita semua. Mari anak-anak dan semua kita yang ada di sini, kita mau persiapkan hati kita, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sampai selama-lamanya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang selalu menjaga, melindungi, dan memberkati hidup kami. Tuhan, hari ini kami ingin memuji-muji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sebab itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Baik anak-anak, semuanya sudah siap untuk bersuka cita memuji Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci, Dia layak untuk kita tinggikan dan kita agungkan, melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Haleluya, mari bertepuk tangan bersama-sama. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Raja semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kau Allah yang suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Serukan suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Yeay, puji Tuhan. Kita mengucap syukur karena Dia Allah yang melebihi segalanya. Dia layak untuk kita sembah, kita tinggikan. Sebab Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita, Immanuel, dalam setiap musim hidup kita. Mari anak-anak, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita selalu menyembah Dia, memuliakan Dia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Oke anak-anak, Bapak Ibu, bahkan orang tua yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini di edisi Sarapan Surgawi Rabu Spesial. Kami bersyukur di mana Tuhan masih memelihara kami di tempat kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, hamba sebagai pemberita firman, bahkan orang tua, guru-guru yang ada di rumah yang mendengarkan. Biarlah kami semua sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, Bapak Ibu, bahkan Mister yang ada di rumah. Di edisi Sarapan Surgawi Rabu Spesial ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang saya pikir spesial juga buat kita semua, karena khusus di Rabu ini, di edisi Sarapan Surgawi Rabu Spesial, dari Kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai yang ke-17. Cuman Mr. Hendra akan membacakan dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 saja. Nah, Mr. akan bacakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi Mr. Hendra bacain, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, anak-anak sekalian, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak, mister juga yang mendengarkan di rumah, tentu tidak asing lagi bagi kita semua mendengarkan ada satu kalimat yang mengatakan bahwa, atau sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa time is money. Nah, time is money itu adalah bahasa Inggris yang dimana diterjemahkan kalau di dalam bahasa Indonesia, waktu adalah uang. Nah, apa sih kaitannya sama firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 ini? Oke, sekali lagi ya Mister bacakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, tentunya bagi setiap kita secara pribadi, entah anak-anak, orang tua, bahkan guru-guru, pasti punya sesuatu yang sangat berharga, yang sangat spesial bagi dirinya. Entah rumah, entah keluarga, entah handphone, terus mobil, motor, dan lain-lain. Oke, semuanya berharga, semuanya perlu kita usahakan untuk mendapatkannya. Tapi ada satu hal yang sangat penting, di mana kalau kita nggak mengerti tentang hal ini, berarti kita nggak bisa merasakan yang namanya suasana kekeluargaan. Kita mempunyai handphone yang mahal, bahkan motor, mobil, dan lain-lain. Nah, apakah itu? Itu semua bisa kita mengerti ketika kita membacakan ayat 12 ini dengan baik. Nah, yang paling penting dalam hidup kita adalah waktu atau time tadi. Nah, di dalam waktu kita bisa menikmati semuanya. Kalau Tuhan kasih kita waktu, baru kita bisa mengerti apa arti kekeluargaan dan lain-lain. Nah, Mr. Hendra akan menjelaskan akronim ya, atau kata-kata yang berkaitan dengan kata time. Nah, salah satunya kata time ini tentunya kalau kita bahasa Indonesiakan atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kan waktu. Nah, Mr. akan menjelaskan tapi dalam bahasa Inggris yang juga Mr. Hendra akan jelasin dalam bahasa Indonesia juga. Jadi kita akan belajar, tema kita hari ini adalah aset yang berharga atau harta yang berharga. Nah, dari aset yang berharga ini kita akan pelajari tentang kata ini, time. Nah, akronim dari kata time ini Mr. Hendra akan jelaskan tentang huruf T, I, M, E. Jadi ada 4 huruf di sini Mr. akan jelasin. Nah, yang pertama adalah dari kata time kita belajar dari ini, huruf T. Huruf T ini adalah treasure. Treasure itu adalah kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah harta. Harta lah pokoknya. Harta karun atau harta. Nah, treasure ini adalah kalau kita terjemahkan ke dalam kehidupan kita berkaitan dengan kata time ini, yaitu kalau kita baca Mazmur ya, kita baca Mazmur pasal 90 ini Mazmur yang sangat spesial, di mana Mazmur yang ditulis oleh Musa
satu-satunya Mazmur yang ditulis oleh Musa ya. Kalau Musa pasti anak-anak udah tahu, pernah mendengarkan cerita tentang Musa, bahkan setiap orang tua, guru-guru juga pasti pernah mendengarkan kisah tentang Musa. Nah, di sini Mister nggak jelasin tentang peristiwa Musa, tapi Mister mau jelasin tadi kata treasure tadi. Apa sih kata treasure itu atau maknanya apa sih? Nah, kalau secara keseluruhan di dalam Mazmur pasal 90 ini ayat 1 yang sampai ke-12 tadi, ke-17 itu menjelaskan bahwa pemazmur atau Musa itu meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong ajari kami semua tuh menghitung hari-hari kami sedemikian. Itu artinya gini, kita dibawa sama pemazmur atau Musa saat ini ke suatu pengertian bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga atau yang nggak pernah kita dapati lagi ketika waktu itu udah berlalu. Jadi kata treasure atau kata harta tadi, kata treasure ini itu artinya harta. Nah ini kita mau samakan bahwa waktu itu adalah harta yang paling, atau waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Baru kita bisa menikmati yang tadi banyak hal. Kita bisa menikmati suasana pertemanan, suasana sekolah online juga ya salah satu, dengan Tuhan kasih kita waktu atau sesuatu yang berharga tadi. Nah itu tentang treasure atau harta yang berharga. Yang kedua dari kata time, akronimnya adalah ini huruf I ini Mister menulisnya di sini investment. Kalau dalam bahasa Inggris investment, tapi kalau dalam bahasa Indonesia artinya itulah investasi. Nah, investasi itu apa sih? Berkaitan sama firman Tuhan hari ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Oke, Mister akan jelaskan. Jadi, waktu itu tidak sama dengan uang. Jadi, waktu tidak sama dengan uang ya. Jadi, kalau uang kita bisa menghasilkan, artinya gini, kita bisa bekerja menghasilkan uang. Tapi kalau waktu, kita mau kerja sebagaimanapun kita nggak bisa menghasilkan waktu gitu loh. Jadi yang tadi, ini ada kaitannya ya, investment sama treasure tadi atau harta berharga tadi. Jadi di sini kita belajar bahwa waktu tidak sama dengan uang. Nah maksudnya kita bisa menghasilkan dan menabung uang ya, tapi kita tidak bisa menghasilkan dan menabung waktu. Nah satu-satunya yang kita dapat lakukan terhadap waktu adalah apa? Menginvestasikannya dengan cara menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Jadi jika tidak ya udah kita akan kehilangan waktu kita, kesempatan kita. Misalnya deh hari ini kita dikasih kesempatan untuk belajar online, tapi masih banyak anak-anak tuh yang kayak merasa bahwa biasa aja sih. Sekolah online ya biasa aja, sesuka-sukanya aja karena kan gak dilihat guru. Ya ini bahkan ada yang harus gurunya yang menghubungi. Nah ini Mr. Hendra berpikir secara pribadi bahwa yaitu membuang waktu sia-sia gitu loh. Jadi ingat bahwa investasi ini artinya apa? Kita tuh menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin, dimana gini, Tuhan kasih kita waktu untuk kita belajar, ya udah mari kita belajar. Nah Tuhan kasih kita waktu berdoa, ya mari kita berdoa. Karena ada waktu-waktu tertentu atau waktu mungkin kita nggak tahu nih ya, hari ini kita masih bebas berdoa, hari ini kita masih bebas beribadah walaupun online. Nah Mister nggak tahu ke depannya gimana. Jadi anak-anak bahkan orang tua yang pada saat ini mendengarkan, mari kita belajar supaya kita menginvestasikan atau mempergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Nah, yang berikut, tadi kan kita belajar tentang investment atau kita menginvestasikan waktu kita. Nah, yang berikut ada huruf M. M ini artinya, Mister tulis dalam bahasa Inggrisnya manage atau manage. Manage itu kalau kita mau bahasa Indonesia kan atau kita translate ke dalam bahasa Indonesia yaitu mengatur. Oke, Mister akan bacakan pengertiannya. Jadi maksudnya gini, penggunaan waktu atau time di sini kita perlu untuk mengaturnya. Jadi sehingga tuh kita dapat menggunakan waktu atau memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang utama atau yang prioritas. Nah contoh deh, kan sekarang bisa kasih contoh ya, sekarang kan kita sekolah online. Kita tuh udah dikasih anak-anak nih ya, ini khusus buat anak-anak. Kita tuh udah disediain waktu loh sama Tuhan. Tuhan kasih kita waktu untuk kita belajar online gitu loh. Ini belajar online ini
kalau kita nggak usah berpikir negatif, kita berpikir positif aja. Kenapa kita belajar online nggak masuk atau nggak rame-rame masuk ke sekolah dan kita belajar? Ya karena kondisi sekarang kan nggak memungkinkan. Nah kalau kita masuk berarti kita akan ya mudah terkena yang namanya virus. Jadi ya kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan belajar walaupun online, tatap muka lewat Gmeet. Ya kita bersyukur saja gitu loh. Nah kenapa sih waktu ini kita harus atur? Karena gini. Karena banyak orang di luar sana yang nggak bisa mengatur waktu, akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Misalnya contoh deh, anak-anak yang dikasih kesempatan orang tua yang mampu ya, orang tua yang mampu sudah berikan yang terbaik nih ya, udah berikan tenaganya untuk mencari nafkah, untuk membiayai sekolah. Tapi banyak anak-anak yang kurang sadar, kurang menyadari bahwa oh iya ya orang tua saya udah bekerja untuk saya gitu loh. Yang perlu saya lakukan lah udah saya lakukan apa yang orang tua saya mau gitu loh. Artinya saya menggapai cita-cita saya. Toh itu untuk saya, untuk masa depan saya. Tapi banyak anak-anak yang nggak bisa mengatur. Nah itu untuk itulah hari ini khususnya ya dalam Mazmur ini kenapa tadi Musa bilang gini? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah ini kalau kita baca firman Tuhan secara keseluruhan di khususnya Mazmur 90 ini, artinya apa? Kita tuh perlu mengatur waktu kita supaya apa yang utama itulah yang kita lakukan. Nah, contoh ke anak-anak, ya, kembali ke contoh ke anak-anak. Nah, anak-anak udah dikasih waktu ya sama Tuhan untuk sekolah online. Orang tua udah cari nafkah, bahkan orang tua udah berusaha untuk membeli kuota, bahkan menggunakan wifi di rumah. Tapi banyak anak-anak yang masih dibangunin sama orang tua ketika Gmeet. Nah, ini Mister mau kembaliin sama anak-anak juga. Ini khususnya anak-anak kelas besar ya maksudnya. Kalian udah harusnya belajar bahwa waktu itu kamu bisa ngaturnya. Jangan apa-apa orang tua lagi yang membuat mengingatkan kamu untuk sekolah online, atau orang tua juga yang sibuk-sibuk lagi nih ngerjain tugas. Bahkan kemarin ada yang ngomongin ke Mister, katanya udah ada orang tua nih ya, udah orang tua yang curhat bahwa Mister tolong dong ini anak saya gimana ya, kok masa saya sih yang mengerjakan tugas dan lain-lain. Kadang-kadang Mister juga nggak bisa salah-salahin. Nah ini kembali lagi ke anak-anak. Kalau anak kelas yang udah kelas besar, ya udah kalian tuh udah bisa mengatur waktu kamu. Jadi ya Mister yakin kamu bisa, asal kamu membiasakan diri untuk mengatur waktu. Jangan apa-apa orang tua. Nah ini jadi kembali lagi ke kata manage tadi atau mengatur. Ya kembali bahwa orang tua, anak-anak, bahkan kita semua sebagai guru itu perlu mengatur waktu kita dalam hari-hari hidup kita supaya mengutamakan apa yang menjadi prioritas atau pekerjaan kita. Itu loh. Kalau kita peranannya sebagai guru, ya prioritas kita adalah memberikan bahan ajar yang terbaik buat anak-anak. Nah, kalau anak-anak ya prioritaskanlah belajar, mengerjakan tugas, bahkan mengatur waktu supaya bisa mengikuti Gmeet dengan disiplin, absen dengan disiplin. Jadi jangan absen dikasih batas waktu 8.20, absennya jam 9, bahkan ada yang absennya sampai jam 3 sore. Nah, itu artinya apa? Kita tuh gak bisa mengatur waktu. Nah, untuk itu di Rabu spesial ini atau di edisi Sarapan Surgawi ini, Mister mau kasih himbauan, kasih informasi ke kalian bahwa waktu itu perlu kalian atur supaya apa? Kalian bisa menikmati waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga tadi adalah manage atau mengatur. Nah, yang terakhir dari kata time itu adalah ini huruf E ya. E itu Mister tulis dalam bahasa Inggris enjoy. Enjoy ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah menikmati. Tentu semua orang, entah itu anak-anak, orang tua, guru-guru, bahkan siapapun ini tuh wajib menikmati waktu yang sudah Tuhan berikan. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang dimana kita tuh nggak mengerti posisi kita. Apalagi sekarang ya, khususnya ya Mister mau kasih contoh tentang keadaan kita sekarang. Keadaan kita sekarang itu kalau kita mau dibilang kita tuh terpaksa menikmati waktu kita saat ini. Kenapa Mister bilang terpaksa? Karena banyak orang yang dimana dikasih aturan sama pemerintah nih ya, contoh ya, dikasih aturan sama pemerintah cuma memakai masker doang. Itu
susahnya setengah mati gitu loh. Jadi ada orang yang udah dikasih tahu nih, udah tahu dampaknya nanti akan seperti apa, tapi susah untuk mengerti posisinya gitu loh. Jadi nggak bisa bekerja sama dengan pemerintah. Itu artinya apa? Dia menikmati waktunya, tapi dia nggak bisa menghargai aturan yang ada. Nah, Mister mau bilang bahwa waktu adalah anugerah yang Tuhan. Waktu adalah anugerah Tuhan yang indah, atau merupakan salah satu hal yang istimewa yang diberikan Tuhan pada kita. Nah, untuk itu nikmatilah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Artinya gini, waktu yang Tuhan berikan, kita isi dengan apa? Dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan apa? Jangan pernah kita bebani gini loh. Hari-hari kita itu dengan kekhawatiran, terus ketidaktaatan, ketakutan. Nah itu, jadi enjoy waktu itu, kita perlu enjoy gitu, atau perlu menikmatinya dengan menjauhkan rasa-rasa tadi yang kayak kekhawatiran, takut, bahkan ketidaktaatan. Kita jauhkan itu. Nah, jadi dalam firman Tuhan hari ini dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 khususnya mengajari kita bahwa waktu itu adalah aset yang berharga. Seperti tema kita hari ini, aset yang berharga. Nah, jadi mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, biar kita belajar bahwa waktu itu kan judulnya atau temanya tadi aset yang berharga atau harta yang berharga. Kita belajar bahwa waktu itu time atau treasure, waktu itu adalah harta yang berharga. Yang kedua, waktu itu perlu kita investasikan ke hal-hal yang lebih baik. Yang ketiga, manage, artinya waktu itu perlu kita atur. Walaupun kita udah dikasih harta yang berharga, tapi kita perlu mengaturnya lagi. Bahkan yang terakhir, mari kita menikmati waktu kita dengan penuh sukacita, supaya tidak ada beban untuk kita menikmati waktu kita. Karena apa? Karena Tuhan tuh berikan kita itu waktu yang spesial, waktu yang terbaik. Nggak ada kesempatan yang Tuhan berikan itu yang nggak baik buat kita. Jadi apapun yang ada di kehidupan kita saat ini, kita syukuri, karena semua adalah anugerah yang terindah buat kita. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, dan Mister harap kita semua selalu jaga kesehatan dimanapun kita berada. Bahkan tetap semangat buat anak-anak yang nantinya belajar. Dan untuk itu, akhir kata mari kita mengucap syukur dalam semuanya dengan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, karena begitu besar cinta-Mu dalam hidup kami. Kami boleh belajar bahwa dalam firman-Mu Tuhan, kami boleh menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Khususnya saat ini Bapa, terima kasih buat firman-Mu, di mana kami belajar bahwa aset yang berharga dalam hidup kami adalah waktu. Dan kami sudah belajar bahwa waktu itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu Tuhan ajari kami untuk bisa menganggap bahwa waktu itu adalah harta yang berharga, bisa menginvestasikan waktu kami ke hal-hal yang lebih baik, bahkan hal-hal yang lebih berguna. Bahkan kami juga Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, berikan kami hikmat agar kami Tuhan bisa mengatur waktu kami sebaik-baik mungkin. Bahkan kami bisa menikmati waktu yang Engkau berikan bagi kami dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat semuanya biarlah dalam keadaan sehat, orang tua murid, anak-anak, bahkan setiap guru, karyawan, semuanya Engkau pelihara dan Engkau lindungi. Kemanapun kami pergi, keluar masuk kami, Engkau jagai kami. Terima kasih Bapa, ini doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah online di hari-hari atau di hari yang mendatang, bahkan di ibadah Rabu spesial edisi Sarapan Surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.